kesah tentang kelakuan anaknya ini. Yang ditonton adalah novel tit gitu ya. Apa narkolema? Narkolema itu narkotika lewat mata. Jadi itu adalah paparan pornografi yang lewat mata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi di Bincang Sesudah Praktek. Sharing-sharing saya sesudah praktek tentang pasien-pasien dan apa saja yang saya temuin selama praktek. Kali ini saya membahas hal yang berbeda. Ada sesuatu yang cukup unik yang saya temukan pada pasien saya hari ini. Anaknya remaja, kisaran usianya 15 tahunan gitu ya. Kemudian cowok, tapi dia tidak bisa lepas dari gadget dan ibunya berkeluh kesah tentang kelakuan anaknya ini ya. Bahkan sampai saat saya mengerjakan si pasien ini, itu tuh nggak lepas dari gadget. Dan yang membuat saya kaget apa? Yang ditonton adalah novel tit gitu ya. Kartun sepertinya, tapi di situ ada unsur pornografi. Nah, itu yang menarik di sini. Jadi, saya nggak mau membahas tentang pasien ya. Saya mau membahas tentang apa sih yang terjadi dari fenomena ini. Ingat loh, 2 tahun ini kita berada dalam dunia kotak. Kenapa saya sebut dunia kotak? Karena kita nggak jauh-jauh dari gadget, WFH gitu ya. Aktivitasnya depan komputer, gadget dan lain-lain. Dunia kotak kan berarti. Nah, apalagi dengan anak-anak kita gitu. Anak-anak remaja ini yang masa-masanya sekolah dan memang dia semuanya adalah WFH. Semuanya sekolahnya di rumah. Aktivitas fisiknya tidak ada. Nah, akan sangat mudah selama 2 tahun ini bahwa akan terjadi paparan pornografi dalam aktivitas gadgetnya dia. Itu yang saat ini disebut sebagai apa? Narkolema. Nggak familiar ya bahasanya ya? Sih, memang nggak familiar. Yang sering terjadi, yang kita sering dengar adalah narkoba. Tapi ini narkolema. Apa narkolema? Narkolema itu narkotika lewat mata. Jadi itu adalah paparan pornografi yang lewat mata. Itu kecanduan, makanya disebut sebagai narkotik lewat mata. Karena membuat kecanduan. Bagaimana bisa terjadi kecanduan? Nah, jalannya begini. Saat seseorang melihat pornografi, maka yang menyentuh otaknya itu adalah PFC. PFC itu prefrontal cortex. Nah, dia akan menganalisa, jadi itu adalah bagian dari otak kita, posisinya ada di belakang dahi ini pas gitu. Dia sangat sensitif, mudah rusak gitu ya. Tapi perannya sangat penting. PFC ini adalah prefrontal cortex, itu adalah manajer dari otak kita. Bagus tidaknya apa yang keluar dalam tingkah laku kita itu adalah dimanajerin oleh si PFC ini tadi. Nah, saat melihat pornografi yang terasa pertama kali oleh seseorang, pasti merasanya jijik. Tapi apa? Kepengen ngeliat lagi. Nah, penelitian saya belajar dengan Ibu Eri Risman waktu itu tentang parenting, dan itu dipaparkan tentang hal-hal yang terkait dengan pornografi yang cukup membuat saya merinding ya. Itu penelitian tahun 2016 bahwa anak kelas 3 sampai 6 SD di sekitar 1.600 objek penelitian, itu 96%-nya terpapar pornografi.
gitu. Nah, kemudian di tahun selanjutnya di angka objek penelitian 3000 itu nyaris semuanya terpapar pornografi, 99% di tahun selanjutnya. Kebayang tidak, itu tahun 2016, kemudian 2017, 2018 masih ada lagi penelitiannya, 2019 hingga akhirnya kita terkena wave pandemi COVID ini. Automatically 2 tahun di rumah terus. Dan saya pastikan penelitian itu akan semakin meningkat jumlah anak-anak yang terpapar pornografi. Nah, sifatnya addicted. Makanya kenapa disebut narkolema, narkotika lewat mata. Renjatan rasa saat melihat sesuatu yang pornografi setelah jijik atau geli itu, tapi penasaran sehingga dia melakukan repetition, pengulangan, pengen nonton lagi. Karena apa? Karena guyuran dari dopamin atau efek nikmat itu tadi mengguyur dari prefrontal cortex-nya kita, PFC ini. Efeknya apa? Sering terguyur oleh dopamin sehingga menyebabkan PFC ini menjadi rapuh, rentan, mengkerut sehingga gampang rusak. Nah, yang sangat dahsyatnya adalah PFC inilah yang membedakan mana itu manusia, mana itu binatang. Karena manajerial otak ada di PFC. Makanya jangan kaget kalau akhirnya kita sering menemukan berita orang tua melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya, abang terhadap adiknya, tetangga sebelah rumah dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang terdekat itu melakukan tindakan pelecehan seksual yang tidak bisa membedakan mana manusia, mana binatang. Karena apa? Karena renjatan kerusakan yang diakibatkan oleh narkolema yang mengenai PFC-nya dia itu sudah sangat klimaks. Jadi cukup rusaknya itu cukup banyak. Jadi sering terpapar. Nah, angka penelitian di tahun 2018 per 1 orang anak yang jadi objek penelitian ini, dalam sebulan dia bisa mengakses pornografi hingga dari mulai 36 kali sampai 60 kali sebulan. Bayangkan, sehari bisa 2 kali dia mengakses pornografi. Sebegitu dahsyatnya, dopamin terus keluar setelah melihat pornografi, mengguyur PFC kita sehingga terjadi kerusakan pada organ yang sangat rentan itu, sehingga menyebabkan antara binatang sama manusia itu kita tidak bisa membedakan karena PFC-nya rusak, managing dari otak itu rusak gitu. Dia tidak bisa membedakan, oh saya memperkosa anak saya itu benar atau salah, oh saya memperkosa adik saya, oh saya melakukan incest itu. Gak bisa membedakan mana benar mana salah karena managing otaknya aja sudah rusak. Merinding saya bicara begini ya. Nah, itu yang saya lihat tadi. Jadi saya melihat pasien saya yang seperti itu, mau komentar panjang itu sudah speechless duluan rasanya. Di satu sisi si ibu, orang tuanya mengeluh, di satu sisi anaknya sedang dikerjain atau mengakses bacaan-bacaan pornografi itu. Coba so, perkuat diri dan keluarga dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan pelukan, dan yang penting adalah dengan agama. Karena tidak ada yang bisa kita perbuat selain itu. Terlalu banyak akses-akses yang memudahkan narkolema itu merusak diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuka wawasan bahwa
kita itu di masa yang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.